Bid'aini amin. Wa qala Nawawi ya'khuzu biqaulihi, dan telah berkata Imam Nawawi, ia boleh mengambil dengan perkataan orang yang ahli ijtihad. Jadi biqauli ay biqaulil mujtahid. Jadi ini masih terkait bagaimana kita posisinya kalau berijtihad dengan masuknya waktu. Kata Imam Nawawi boleh kita ambil ucapan dari mujtahid. Jadi kalau orang yang ijtihad bahwa udah masuk waktu, ya, kemudian dia bicara, ya udah masuk waktu, itu kata Imam Nawawi boleh kita ngambil ucapannya, kita percaya ucapannya, lalu kita langsung sholat. Nah itu boleh. Nah ini yang dimaksud ya'khudzu biqaulihi ay biqaulil mujtahid. Wa naqalahu, dan telah menukil dari Imam Nawawi an-Nas Syafi'i, dari nasnya Imam Syafi'i, fa innahu la yata'adu an siyahid daiki, maka sesungguhnya tidak boleh ya berduduk-duduk saja, sebab daripada ya siyahid daik, berkokoknya ya ayam. Jadi untuk kekeruyuknya, berkokoknya ayam itu nggak bisa diambil begitu saja. Lihat dulu ayamnya yang memang sudah benar-benar diuji coba. Kalau yang udah diuji coba tuh Bapak Saudara, itu bisa dijadikan patokan. Oh kalau udah keruyuknya begini nih modelnya udah sungguh. Nah itu boleh. Tapi nggak semua ayam bisa dipercaya begitu. Jadi mesti ya ada tanda-tanda secara khusus. Ya, dulu sih ini bicara dulu ya, karena memang belum ada waktu seperti secanggih sekarang. Ya tuh kalau sekarang udah canggih, udah nggak pakai itu lagi. Cukup ya dengan jam itu udah akurat. Ya bahkan sekarang udah jam waktu, ya kita lupa dibunyi sendiri. Ya, wah tanda waktu subuh, tanda waktu zuhur dibunyi dengan sendirinya. Tapi karena alarm perlu dikoreksi terus. Ya, jadi jangan sampai dibiarkan begitu saja, takutnya juga yang namanya alarm nanti bisa error juga. Itu begitu. Nah kalau dulu ayam, berkokoknya ayam, ya itu kekeruyuknya ayam juga bisa dijadikan sebagai tanda waktu. Tapi tidak semua ayam yang sudah diuji cobakan. Tuh begitu ya. Summa haitsu amarnahu bil ijtihadi, kemudian di mana saat kami yang memerintahkannya untuk ijtihad, nudzira, maka dipandang in kana ajizan anil adilati, jika memang dia lemah daripada ngambil dalil-dalil bukti-bukti. Jadi ya ketika kami memerintahkan bolehlah kita ya nerima daripada perkataan orang yang ijtihad, itu bisa dipandang kalau memang dia lemah dari dalil-dalil bukti-bukti yang lain. Fal asahhu fi syarhil muhadzabi, maka menurut kaul yang paling sahih yang terdapat dalam syarah muhadzab, annahu yuqallidu, bahwasanya orang itu bisa taklid. Artinya bisa taklid, bisa ikut. Jadi di dalam syarah muhadzab itu menurut kaul yang paling sahih boleh ya seorang ikut kepada perkataan yang ahli ijtihad. Jadi dia lemah untuk ijtihad, nggak mampu, nggak bisa, ya karena nggak ada bukti-bukti. Udah ikut aja, ikut sama orang yang ijtihad terkait tentang waktu, itu boleh. Di dalam kitab Syarah Muhadzab tuh dijelaskan begitu. Annahu yuqallidu, artinya dia boleh taklid tuh Pak Saudara. Taklid itu artinya dia boleh ikut. Contoh, ada orang di satu tempat misalnya di hutan, yang memang dia nggak punya waktu, nggak punya apa, ya tiba-tiba ya dia mau sholat, kemudian dia ijtihad,
dia ijtihad ya, bahwa ini adalah waktu zuhur dengan ijtihadnya. Nah satu orang lagi nggak mampu untuk ijtihad karena lemah terkait tentang dalil-dalil bukti-bukti. Nah sekarang orang ini boleh ngikut kepada orang yang ijtihad tadi. Oh, menurut saya dengan pengamatan seperti ini bahwa sekarang udah waktu zuhur. Nah yang satu nggak mampu begitu mengamati begitu, ya udah diterima, ditaklid saja. Itu namanya taklid, dia boleh ngikut kepada perkataan orang yang berijtihad. Jadi boleh nggak apa-apa. Itu dijelaskan dalam syarah Muhazzab. Wa in kana yuhsinuha, kalau seandainya orang tersebut bagus terkait tentang dalil-dalil, nuziro, maka dilihat. In shalla bila ijtihadin, kalau dia sholat tanpa ijtihad, lam tasihah sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kalau orang itu memang termasuk pandai, cerdas untuk berijtihad, ditopang dengan sarana dan prasarana yang ada, sekarang dia sholat aja tanpa ijtihad, tidak sah. Dia mesti ijtihad. Jadi walaupun udah masuk waktu, kalau dia kagak pakai ijtihad, kagak sah sholatnya. Jadi dia mesti ijtihad terkait tentang masuknya sholat. Tanpa ijtihad maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia mampu untuk berijtihad. Wa wajaba alaihi ayyu'ida, dan wajib atas orang tadi untuk mengulangi sholatnya. Kalau dia memang udah sholat tanpa ijtihad tadi, enggak sah. Nah karena tidak sah, wajib diiadah. Artinya diiadah wajib diulang kembali sholatnya. Wa in sholat bil waktu, sekalipun dia udah sholat di waktunya, sekalipun dia sholat sebenarnya udah masuk waktu, tapi salahnya dia sholat tanpa ada ijtihad. Ya, sebab masalah masuk waktu kan ini perlu. Nah, harus masuk waktu dulu. Sekarang dia nggak tahu, nggak ada ijtihad, main sholat saja. Walaupun sebenarnya pada saat sholat udah masuk waktu, tetap itu tidak sah. Sehingga wajib diulang kembali sholat tersebut. Ini yang dimaksud wa in sholat di waktu, sekalipun tidak sholat sesuai dengan waktunya. Wa ini yutahada, kalau seandainya diberijtihad nuzira, maka dipandang. Ilam yagli ala dzanni syai'un, kalau tidak mengalahkan atas asumsinya sesuatu, ya akhara ila husuli dzanni, maka dia boleh mentakhirkan sampai hasil ya asumsinya. Wal ihtiyatu, bermula kehati-hatian, ihtiyat ayu akhir, bahwasanya dia mentakhirkan ila zamanin, sampai waktu yang ribu ala dzannihi, yang memang mengalahkan atas sangkaannya. Annahu law akhara, bahwasanya seandainya kalau dia mentakhirkan, la kharajal waktu, maka akan keluar waktu. Jadi kalau dia ihtiyatan begitu, ditakhirkan sampai masa yang kira-kira dia enggak meninggalkan akhir waktu. Ya, ini apakah udah waktu belum, udah waktu belum. Nah, masih ragu, ikhtiar dah. Ya, udah ditakhirkan aja sholatnya. Sehingga kalau ditakhirkan, insya Allah udah enggak ada lagi keraguan. Tapi diakhirkan jangan sampai keluar waktu. Kalau udah keluar waktu ya salah juga. Ya, jadi untuk supaya mengalahkan asumsi itu belum masuk waktu, maka ditakhirkan. Namun dengan catatan, ya itu jangan sampai keluar waktu. Wa in ghalaba ala dzannihi, kalau seandainya udah mengalahkan atas sangkaannya, dukhulal waktu, akan masuknya waktu, sholat, silahkan dia sholat. Tapi kalau udah asumsinya itu benar-benar bahwa udah masuk waktu, silahkan dan sholat. Summa illam yatabayyan lahul halu, kemudian apabila tidak nampak kondisinya bagi orang tersebut, fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu atasnya. Wa in bana wuquha, sekalipun nyata udah terjadinya sholat fil waktu, di dalam waktu pada kalama, maka dia tidak boleh bicara.
Wa in bana, kalau seandainya nyatanya ba'dahu setelah waktu, shohat maka sah itu sholat. Wa inna wal ada, kalau seandainya ada orang niat adaan, kan ada adaan, ada qadaan. Seandainya diniatnya adaan, sarraha bihi Rafi'i, maka menjelaskan dengan itu Imam Rafi'i fi kitab syiyami, di dalam kitab masalah puasa. Wa in bana annaha sholatun, sekalipun nyata bahwa di sholat qabla waktu, sebelum waktu, qada ala madhabi, maka wajib diqadain menurut mazhab. Walau alimal munajjimu dukhulal waktu bil hisabi, kalau seorang ahli nujum, ya ahli perbintangan, itu namanya munjim, ya, jadi kalau seandainya ahli perbintangan tahu, orang yang pakar dalam ilmu nujum, ilmu perbintangan tahu masuknya waktu dengan hisab. Jadi waktunya dengan hisab, dihitung-hitung tidak masuk waktu. Qala bil bayani, maka berkata sahibul bayan di dalam kitab al bayan, al mazhabu, mazhab annahu ya'malu bihi binafsi, maka dia boleh beramal dengan dirinya sendiri, wala ya'malu bihi ghairu, dan dia tidak boleh beramal lainnya. Jadi orang lain nggak boleh diperintahkan dengan sebab hisabnya dia, tetapi buat pribadinya boleh. Jadi orang kalau ya hasil hisab terkait tentang masuk waktu, maka boleh sholat buat dirinya aja, nggak boleh ngajak-ngajak buat orang lain. Itu begitu. Ya makanya kalau orang ahli hisab itu buat dia aja boleh, buat dirinya, tapi jangan ngajak kepada orang lain. Tapi kalau udah ru'yah, udah nampak kelihatan, ajak orang lain. Nah begitu. Ya, tapi kalau hisab buat pribadinya boleh, tapi untuk orang lain dia tidak boleh ya ngajak-ngajak. Nah ini yang dimaksud begitu. Jadi annahu ya'malu bihi bi nafsihi wa la ya'malu bihi ghairuhu. Bahwasanya dia boleh beramal untuk pribadinya, tapi tidak boleh beramal untuk yang lainnya. Jadi cukup buat pribadi, sebab itu melalui apa? Hisab. Kalau ruqyah kan udah jelas-jelas. Ya, kalau hisab ya itu metode lain. Jadi kan ada metode hisab, ada metode ruqyah. Nah kalau metode hisab itu sah diamalin buat pribadinya sendiri. Wal munajjimu muwakkitu lal munajjimu fi urfin nasi, dan ahli perbintangan terkait tentang waktu, bukan perbintangan di dalam mengetahui ya masalah-masalah manusia. Jadi kalau bintang ahli nujum yang terkait tentang waktu-waktu sholat, waktu puasa, itu gak apa-apa. Yang kagak boleh kita percaya sama ahli-ahli bintang tentang ya meramal manusia, artinya paranormal, yang meramal dibuka tangannya, coba saya lihat, wah ini menurut ini begini. Nah itu gak boleh. Itu namanya araf terkait tentang manusia. Kaha uladil ladina yadribuna birramali, seperti mereka yang mukul-mukul, ya kerikil-kerikil, ya fa'innahum pasakatun, maka sesungguhnya mereka itu pasif. Makanya kita nggak boleh percaya dengan gitu. Tapi kalau ahli nujum, ya pakar perbintangan untuk mengenal waktu sholat, waktu ibadah puasa, itu ahli hisab yang begitu, hitung-hitungan begitu nggak apa-apa. Yang kagak boleh ya itu orang-orang yang meramal, ya meramal terkait tentang nasib manusia, itu nggak boleh kita percaya. Kalau bintang ini nanti begini, kalau bintang ini nanti begini, itu jangan. Ya,
Sebab kalau kita percaya dengan paranormal, perbintangan seperti itu nanti disebut dengan zindik. Ya, pertama pasakoh, orang itu disebut pasif. Wa minhum man yakunu say'al i'tiqad. Sebagian mereka para ulama menyatakan orang itu i'tiqadnya enggak bagus, jelek. Itu namanya say'al i'tiqad. Ya, jadi i'tiqadnya udah salah. Bahwa zindikun, dia itu zindik. Jadi yang pertama bilang pasif, yang kedua zindik. Ya, ada lagi bilang kafir lagi. Makanya itu jangan percaya tuh dengan paranormal. Itu nggak boleh. Jadi kalau ahli nujum yang memang bicara tentang ya masalah nasib manusia, nah itu tidak boleh kita benarkan. Nah ini ada hadisnya. Wa qad shahha, dan sungguh ada hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, man ata arrafan, siapa yang datang kepada paranormal. Itu arraf itu paranormal yang bisa menentukan nasib manusia, begini begitu. Siapa yang datang kepada paranormal, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi kalau kita percaya dengan paranormal, salat kita 40 hari tidak diterima. Ini nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh kita percaya dengan yang model-model begitu. Kalau ke ulama datang, ke orang alim, orang soleh, itu dia bukan ngeramal, bukan. Dia punya firasat. Ya, firasatul mukmin ada. Ya, begitu. Atau memang ada orang yang punya ilmu namanya ya ilmu kasab. Gitu. Ilmu kasab bukan ngeramal, bukan. Memang Allah kasih keistimewaan. Orang yang kagak lihat dia bisa lihat. Nah begitu. Itu namanya ilmu kasab. Atau ada orang punya firasatul mukmin. Itu orang-orang soleh kadang-kadang punya firasat. Ya firasatnya itu insya Allah jadi benar. Tapi dia nggak beramal. Gitu. Beda ya, arwah itu beramal. Kita datang diramal begini dilihat namanya, cari ini, dihitung-hitung dari bintang, lahirnya begini diramal, nggak boleh. Ya, siapa yang datang ke paranormal maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Riwayat Muslimin, kemudian dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, man ata arrafan, siapa yang datang ke paranormal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia tanya kepada paranormal tentang sesuatu, wasadaqa, lalu dia habis nanya dikasih tahu dibenarkannya. Nah itu nggak boleh. Jadi jangan sekali-kali kita datang kepada orang-orang yang model seperti itu. Sebab sholatnya tidak diterima 40 hari. Itu baru datangnya doang. Kalau dia membenarkannya, dia datang dibenarkannya, itu bisa menjadi kufur. Walau akhbarahu mukhbirun, kalau seandainya ada seorang pengirim berita memberikan berita informasi kepadanya, bi anna sholatahu waqa'at qabla waqti, sesungguhnya sholatnya sudah jadi sebelum waktu, sudah dikerjakan sebelum waktu. Ada berita, kita udah sholat nih, Allahu Akbar, terus rakaat pertama, rakaat kedua, sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada informasi bahwa sholat yang kita kerjakan belum masuk waktu. Itu bagaimana hukumnya? Nuziro, maka dipandang dulu, dilihat dulu. Akhbarahu an ilmin, jika yang memberikan informasi itu berdasarkan ilmu, au syahadatin, atau berdasarkan musyahadah, wajibatil i'adatu, wajib sholat yang kita udah kerjakan diulang kembali. Gitu ya Pak ya. Kita bisa sholat nih ya di tempat ya
yang memang kita nggak tahu waktu itu, tapi berdasarkan ikhtiar kita udah waktu, kita sholat aja dah. Ya Allahu Akbar, udah selesai, tiba-tiba ada informasi bahwa sholat yang kita kerjakan belum masuk waktu. Itu bagaimana? Kalau informasinya itu ya dari orang yang adil, orang yang memang bisa dipercaya, maka wajib sholat yang kita sudah kerjakan diulang kembali. Ya, wajibatil i'adah, wajib diulang kembali. Wa in akhbarahu an ijtihadin, kalau yang memberikan informasi juga itu terkait dia dapatnya dengan cara ijtihad juga, sama dengan kita. Kita tadi mulai sholat dengan ijtihad. Nah, setelah kita sholat, ya kemudian ada informasi bahwa sholat waktu kita kerjakan belum masuk waktu. Itu sumbernya, beritanya dari orang yang melalui ijtihad juga. Maka itu sholat kita nggak perlu diulang, karena ijtihad dengan ijtihad jadi batalin. Ya, jadi ijtihad kita nggak bisa batal dengan ijtihad orang lain. Tapi kalau yang tadi yang memberikan informasinya itu ternyata dengan ilmu, berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan ijtihad, maka wajib kita ulang sholat kita. Karena sholat yang kita kerjakan tadi berarti itu belum sah, karena ada informasi yang lebih akurat berdasarkan ilmu, maka kita wajib ulang kembali sholat yang kita sudah kerjakan. Tapi kalau seandainya informasinya dari ijtihad juga, ya, orang yang berijtihad memberikan informasi tadi ente sholat belum masuk waktu, padahal kita udah berijtihad, ada dalil-dalilnya. Nah, itu tidak perlu diulang kembali, karena ya ijtihad yang pertama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Itu begitu. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Nah, nanti baru wastiqbalul kiblati. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Cukup ya? Iya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaidana wahtim bissolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.